sayyidina Muhammad Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang pada malam ini kita telah memasuki malam-malam istimewa, malam-malam yang dinantikan oleh para ulama, malam-malam yang dinantikan oleh para salihin, sebagaimana diceritakan oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah rahmatul abrar wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Tatkala salafun saleh meninggalkan bulan Ramadan, maka mereka menangisinya selama setengah tahun. Dan setelah itu, setelah berlalu setengah tahun dengan tangisan, maka kemudian mereka memulainya dengan berdoa dan memohon bertadarruk di setiap saatnya supaya dijumpakan kembali kepada Ramadan berikutnya. Dan alhamdulillah pada malam ini kita sudah menginjak bulan Ramadan ini. Maka kita mohon kepadanya yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga pada malam ini kita masih bisa merasakan nikmatnya Allah SWT, sebagaimana telah menyempatkan diri kita pada malam ini. Semoga Allah sempurnakan kenikmatan ini sehingga kita masih panjang usia sampai benar-benar selesai tuntas bulan Ramadan dalam keadaan berpredikat sebagai hamba-hambanya yang dibebaskan daripada api neraka, hamba-hambanya yang dibebaskan daripada segala macam siksa, hamba-hambanya yang dibebaskan daripada segala ujian-ujian yang kita tidak mampu melewatinya, dan sebagai hamba-hambanya yang sudah berhak untuk mendapatkan wilayahnya, karomahnya, mahabbahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Setelah panjang umur, sehat walafiat, dan semoga masih tetap akan dipertemukan kita dengan Ramadan-Ramadan berikutnya dalam keadaan sehat walafiat fi ta'atillah. Amin ya rabbal alamin. Malam ini adalah malam awal daripada bulan Ramadan. Malam yang mulai maghrib tadi sudah terhitung waktu-waktu, saat-saat yang paling mulia dan merupakan sebuah bonus bagi umat Nabi Muhammad SAW. Hari-hari, malam-malam, saat-saat yang Allah tidak pernah berikan kepada umat-umat yang terdahulu kecuali umat Nabi Muhammad. Hari-hari, saat-saat, malam-malam di mana Allah Ta'ala memberikan keistimewaan jauh daripada keistimewaan yang pernah Allah berikan kepada kaum-kaum sebelumnya, khusus hanya untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Bukan dikarenakan umatnya, bukan dikarenakan kitanya, bukan dikarenakan zamannya, bukan dikarenakan apapun juga itu, tapi dikarenakan Nabi kita Muhammad SAW. Karena keistimewaan Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karenanya, mulai malam ini, kalau dikatakan di dalam sebuah hadis bahwasanya setiap malam ketika sepertiga malam terakhir sudah muncul dan tiba, maka rahmatnya Allah turun ke langit dunia seraya berkata, hal min talibi hajatin fa'agdilah, hal min mustaghfirin fa'aghfirullah, hal min taibin fa'atubulah. Setiap sepertiga malam yang akhir itu tiba, selalu Allah Ta'ala mengatakan dan turun dengan rahmatnya ke langit dunia seraya berkata, apakah ada yang mau minta hajat, ada yang mau minta ampun, ada yang mau bertaubat. Selalu diucapkan sampai subuh, kecuali malam Jumat. Kalau malam Jumat, Allah Ta'ala turun dengan rahmatnya dari mulai terbenamnya matahari. Begitu pula pada malam-malam Ramadan. Mulai malam ini juga sampai 30 hari ke depan atau 29 hari ke depan, maka semua yang kita laksanakan daripada kebaikan dilipat gandakan. Pekerjaan sunnah sama seperti pekerjaan fardu. Pekerjaan fardu pahalanya dilipat gandakan menjadi 70 kali lipatnya. Ini adalah kesempatan bagi kita. Oleh karena itu saya katakan, saya sambut kepada mereka yang datang ke Pondok Darul Dakwah ini
walaupun hanya 21 hari. Semoga kalian bersambung keilmuannya, silsilah ilmiahnya kepada guru-guru di Dalwas ini, yang mereka itu mempunyai silsilah ilmiah sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Dan semoga kalian ketika datang ke Dalwa untuk belajar bahasa Arab di dalam pesantren kilat ini, semoga kalian niatnya baik, karena tujuan itu adalah yang paling utama dan yang paling pokok, yang paling menentukan. Sebagaimana dikatakan Al-Habibullah Haddad Sahibul Ratib, idza sahhatin niyyah balagatil umniyat. Kalau sudah niatnya itu baik awalnya, maka semuanya akan sampai seperti harapannya. Idza sahhal ghasid balagatil magasid. Kalau seumpama tujuan seseorang itu baik, maka semua cita-citanya akan tercapai. Nah, semoga niat kalian datang ke sini baik dan tidak ada niatan-niatan yang tidak baik, sehingga kalian benar-benar diiringi, disertai dengan hidayah, inayah serta taufiknya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalian pulang dari tempat ini telah mendapatkan bahasa Arab, telah mendapatkan tasawuf, telah mendapatkan ilmu-ilmu yang lainnya, telah mendapatkan keadaan yang berbeda, keadaan yang diharapkan dan diajarkan serta dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu, harapannya kami kepada kalian semuanya, selama di Pondok Darul Lugah Dakwah, maka hendaknya kalian laksanakan peraturan yang ada di sini, karena semua peraturan yang ada di sini kalau diamati, dicermati, difahami, diteliti, semuanya itu adalah peraturannya Nabi Muhammad SAW, bukan peraturannya pesantren, tapi peraturannya agama. Kalau sudah biasa kalian itu menjalankannya, berarti kalian sudah biasa, kalian dapat menerapkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih pada bulan Ramadan ini yang mulia. Kenapa bulan Ramadan ini mulia? Karena bulan Ramadan ini adalah bulan di situ ada nuzul Quran. Di situ juga ada Lailatul Qadar. Kenapa harus ada Lailatul Qadar? Semuanya jawabannya karena satu. Karena kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya, yang perlu kita laksanakan sekarang ini sebelum kita menindaklanjuti segala macam ibadah, baik badaniyah, maliyah maupun qalbiyah, adalah harus kita banyak-banyak bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah menciptakan kita sebagai manusia, lalu mewujudkannya di dalam wujud dunia yang nyata ini. Ditambah lagi kita tanpa meminta, tanpa memohon, tanpa bercita-cita, tidak pernah sekalipun kita berdoa kepada Allah Ta'ala supaya kita ini termasuk daripada umatnya Nabi Muhammad SAW. Subhanallah, kita lahir daripada rahim ibu kita masing-masing dalam keadaan sebagai umat Nabi Muhammad. Tapi begitulah manusia, sifatnya manusia. Tatkala kenikmatan itu ada, maka dia itu melupakannya. Ketika kenikmatan itu sudah tidak ada, barulah dia itu akan mengingatnya dan berusaha untuk menggapainya. Ketika kita itu menjadi umat Nabi Muhammad, kita tidak merasakan itu adalah sebuah nikmat. Tapi tatkala kita kembali kepada umat-umat terdahulu, bagaimana mereka melihat, menyaksikan kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad, maka mereka semuanya berharap, berdoa, memohon, walaupun di depan Nabi mereka, walaupun di depan Rasul mereka, untuk menjadi salah satu daripada umatnya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana tidak? Umat Nabi Muhammad adalah umat yang paling akhir. Setelah umat ini, kiamat. Tidak ada lagi umat lain. Umat Nabi Muhammad adalah umat yang paling pendek, apalagi orang Indonesia. Pendek-pendek. Ya kan? Umat Nabi Muhammad umat yang paling lemah. Kita tidak bisa melakukan seperti kaum Ad, di mana kaum Ad itu rumahnya itu tidak terbuat seperti rumah-rumah seperti yang kita lihat sekarang ini dengan bangunan-bangunan yang dibangun. Tapi mereka itu membuat rumah itu di bebatuan. Jadi batu itu diukir menjadi rumah. Lihat bagaimana kehebatan mereka. Tidak ada alat-alat yang canggih, alat-alat berat yang bisa memotong-motong batu, tapi mereka itu bisa dengan tangan mereka. Kekuatannya sangat luar biasa. Tapi kita umat yang paling lemah. Kita umat yang paling pendek umurnya. Umatnya Nabi Nuh itu sampai 1200-1500 tahun.
Begitu pula umat-umat yang lainnya. Umat kita sudah ditetapkan Nabi Muhammad SAW umurnya antara 60 sampai 70 tahun. Yang lebih bisa dihitung. Yang lebih daripada 60-70 tahun itu cuma bisa dihitung dengan jari. Artinya apa? Sedikit sekali di antara kita, 80% atau 90% di antara kita tidak akan lewat 70 tahun. Sesuai dengan sabda Nabi kita Muhammad SAW, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Rasulullah SAW tidak pernah mengucapkan dengan hawa nafsunya, tapi Nabi SAW mengucapkan sesuai dengan sumber wahyunya, intuisinya. Di mana Nabi Muhammad SAW itu kalau kita amati, kita cermati, kita teliti dan kita analisa, semua hadisnya itu 100% akan terlaksana. Nah, di antaranya Nabi SAW mengatakan bahwasanya umatku itu tidak akan lebih daripada 60 sampai 70 tahun. Yang lebih bisa dihitung. Nah, berarti bisa dihitung itu. Berarti berapa bisa dihitung? Yang kita bisa ngitungnya itu berapa? 1 sampai 10. Berarti apa? 10% di dunia ini yang lebih daripada 70 tahun. Tapi 90% semuanya itu tidak lewat dari 70 tahun. Itu maksudnya. Sadaqah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi tetap Nabi SAW mempunyai umat yang umatnya itu teristimewakan. Karena umatnya tidak, tapi karena nabinya. Karena wujud nabinya tidak, tapi karena doanya. Karena doanya saja tidak, tapi dengan usahanya, dengan upayanya, dengan semua sinergi yang dia punya semuanya untuk umatnya. Bahkan dikatakan beliau itu tidak pernah menangis kecuali untuk Nabi, untuk umatnya. Tidak pernah tertawa, tidak pernah senang, tidak pernah gembira kecuali untuk umatnya. Nah, itulah. Cuma sekarang memang kita berada di zaman-zaman yang sangat mengkhawatirkan. Karena sungguh beruntung memang kita sebagai umat Nabi Muhammad. Iya, kalau kita terhitung sebagai umat Nabi Muhammad. Tapi kalau kita tidak terhitung sebagai umat Nabi Muhammad, celakalah kita. Sama seperti orang yang melihat makanan-makanan yang lezat sudah di depan mata, tapi ternyata kita tidak bisa memakannya. Inilah perumpamaan bagi umat Nabi Muhammad, tapi yang meninggal bukan dalam keadaan umat Nabi Muhammad. Semoga kita termasuk yang meninggal sebagai umat Nabi Muhammad. Oleh karenanya hati-hati Nabi kita Muhammad SAW mengumpamakan dirinya sebagai mereka yang menghidupkan api unggun. Ketika sudah menyala api unggun itu, kita lihat dan boleh kita teliti serta kita buktikan. Api unggun ketika kita nyalakan, maka yang namanya serangga-serangga kecil itu akan berusaha mendekat, akan berusaha masuk ke dalam api, dalam keadaan mereka tidak tahu kalau itu adalah api yang membahayakan, api akan membakar, api akan membinasakan. Tapi karena mereka tidak tahu, maka mereka terus melakukannya, dan mereka tidak sadar bahwasanya ternyata api itu akan membinasakannya. Nabi Muhammad SAW sebagai seorang yang menyalakan api unggun itu, maka Nabi SAW tahu api itu akan membakar mereka. Sehingga apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu mengusirnya. Jadi setiap ada serangga yang datang, mengusirnya. Diusir supaya tidak masuk ke dalam api, supaya tidak binasa. Lalu apa kata Nabi Muhammad? Fa'ana akhidun bihujazikum wa antum tuflituna min yadi. Aku ini berusaha untuk mengambil dengan bokong kalian semuanya. Kenapa dipegang bokongnya? Kenapa tidak dipegang tangannya? Kenapa tidak pegang kepalanya? Kenapa tidak dipegang oleh kakinya dan sebagainya? Kalau seumpama kakinya atau tangannya atau kepalanya, maka niscaya itu akan menyakitkan. Dan bisa jadi akan memutuskan anggota itu daripada badannya. Sehingga Nabi SAW memegang bokongnya. Supaya apa? Supaya tidak sampai ada yang cedera, sampai sakit. Itu maksudnya. Wa antum tuflituna miyadi. Tapi herannya, aku sudah berusaha untuk menyelamatkan kalian, tapi justru kalian itu berusaha untuk melepaskan diri daripada tanganku. Inilah perumpamaan Nabi kita Muhammad SAW. Banyak diantara kaum muslimat dan kaum muslimin di luar sana, mereka tidak tahu ini membahayakan, ini api, di balik ini adalah neraka, tapi mereka tidak peduli. Mereka melakukannya karena keinginan hawa nafsu yang tidak bisa dibendungnya. Inilah maksudnya Nabi Muhammad, jangan mendekat itu api. Kalau kamu melakukan, kamu akan masuk dalam api neraka. Maka semua syariat Nabi Muhammad yang dijelaskan, yang diterangkan dalam syariatnya, itu adalah sebuah inzar, peringatan kepada mereka semuanya supaya jangan sampai masuk ke dalam api itu. Kalau kamu masuk ke dalam api, kamu akan binasa.
kamu akan termasuk daripada bukan umatku, naudzubillah. Nah, kenapa? Barang siapa yang tidak melihat wajahnya Sayyidah Fatimah nanti di pada mahsyar, berarti dipastikan dia tidak akan melihat wajah ayahnya Nabi Muhammad SAW. Dan barang siapa yang tidak bisa melihat wajah Sayyidah Fatimah dan ayahnya, maka dipastikan dia akan masuk dalam neraka, naudzubillah. Nah, oleh karena itu, ini kesempatan buat kita semuanya. Mari kita niat bukan hanya untuk belajar bahasa Arab, tapi ingin berusaha untuk uzlah, berusaha untuk menyepi, berusaha untuk menjauhkan diri daripada segala macam yang sekarang ini menyebar di mana-mana, segala macam fitnah yang dikatakan Nabi SAW nanti di akhir zaman. Fitnah itu bukan hanya berada di pasar, bukan hanya berada di tempat-tempat yang maksiat, tidak, tapi fitnah itu sudah bersumber bahkan berada di dalam rumah-rumah. Fitnah apa itu? Fitnah televisi, fitnah HP, fitnah media-media yang ada sekarang ini. Ini sudah adalah sebuah fitnah yang menjadikan kita ini jauh, nggak sampai mengerti bahwasanya tujuan hidup kita ini untuk apa. Apa yang kita cari dalam kehidupan ini? Untuk senang-senang, untuk bergembira, berbahagia ria, ataupun yang lainnya. Nah, kita mau punya sebuah tujuan, kita mau punya sebuah orientasi. Orientasi kita itu sesuai dengan apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Nah, orang yang cerdik itu adalah orang yang selalu menghitung-hitung dirinya. Kalau kita sekarang meninggal, sekarang ini kita meninggal, kita termasuk ashabul yamin apa ashabul shimal. Nah, itu artinya hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Setiap hari dihitung-hitung berapa kebaikannya, berapa keburukannya, berapa kali kita berghibah, berapa kali kita berdosa, berapa kali kita melihat segala sesuatu yang diharamkan Allah SWT, berapa kali, ya, itu semua dihitung-hitung sebelum kita nanti akan dihitung. Dan hitungnya tidak mungkin salah, pasti tepat. Karena apa? Hitungannya Allah tidak mungkin salah. Nanti tatkala kita mengatakan, oh enggak ya Allah, aku tidak melakukannya, anggota badan kita akan bersaksi, mata kita bersaksi, kaki kita bersaksi, tangan kita bersaksi. Bahkan diceritakan dalam Al-Quran, mereka itu mengatakan yang disaksikan oleh kulitnya pun ikut bersaksi. Di dalam Al-Quran disebutkan waqalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqanallah alladzi antaqa kulla syai'. Kenapa kalian itu juga ikut-ikut bersaksi untukku, kalian kulitku ini? Apa jawabannya kulit? Maaf, bukan aku yang mau, tapi yang menjadikan aku berbicara adalah Allah SWT, yang menjadikan segala sesuatu berbicara sesuai dengan perintahnya dan keinginannya. Nah, jadi sebelum itu terjadi, maka sekarang waktunya. Apalagi yang namanya anak-anak di masa yang akan datang sebagai rijalul mustaqbal, generasi yang diharapkan oleh negara, generasi yang diharapkan oleh agama, generasi yang diharapkan oleh bangsa dunia ini adalah tergantung kepada kalian semuanya. 60% anak-anak itu soleh atau tidak soleh tergantung pada ibunya. Kalau ibunya ahli televisi, ibunya ahli sinetron, ibunya ahli maksiat, ibunya ahli akhlak yang tidak baik, ibunya berperangai tidak baik, berperangai buruk, maka anaknya juga seperti itu. Walaupun ayahnya kiai, walaupun ayahnya itu ustadz. Tapi kalau ibunya solihah, walaupun ayahnya maling, walaupun ayahnya koruptor, maka tetap anak itu akan menjadi soleh dan solihah. Nah, jadi oleh karena itu, maka hendaknya kalian yang harus memperbaiki dirinya. Apalagi Nabi SAW telah menyampaikan kepada kita semua perihal perempuan daripada umat Nabi Muhammad SAW, di mana katakan Nabi SAW, "Gal mataraktu fitnatan ashadda ala rijali ummati minan nisa." Aku tidak pernah melihat sebuah fitnah, aku tidak pernah meninggalkan sebuah fitnah yang lebih besar pengaruhnya kepada laki-laki umatku melebihi daripada fitnah perempuan. Nah, jadi kalian fitnah bukan? Kalian fitnah bukan? Nah, masalahnya itu kalau orang itu tidak tahu. Kalau orang tidak tahu, itu biasanya terjerumus ke dalam sebuah kesalahan. Kalau orang itu tahu, dia akan berhati-hati. Makanya disebutkan dalam sebuah syair, "A'rifus syarra la lisyarri, walakin litawaggi, wa man lam ya'rifus syarra minan nasi yaga fi." Artinya, aku itu mengetahui keburukan bukan untuk berbuat buruk, tidak, tapi aku mengetahui keburukan supaya aku terhindar darinya. Karena umumnya orang kalau seumpama tidak tahu tentang suatu keburukan, maka biasanya dia itu akan terjerumus ke dalamnya. Nah, maka dari itu
Sekarang ini kesempatan bulan Ramadan. Jadi ketika malam ini, yaitu malam Ramadan, maka hendaknya kita itu berniat dengan niat-niat yang diajarkan oleh para aslafun as-salafus saleh, yaitu dengan niat-niat sebagaimana telah disebutkan tadi. Kalau seumpama kita itu niatnya baik dalam mengamalkan suatu amalan, maka kemungkinan besar kita akan mendapatkan kemuliaan di akhirnya. Tapi kalau seumpama kita tidak berniat seperti niat-niat yang diajarkan oleh para salafun saleh, maka takutnya kita tidak mendapatkan apa-apa di bulan Ramadan yang mulia ini. Oleh karenanya, sebelum melanjutkan, mari kita berniat seperti niat yang diajarkan oleh Al-Habib Abu Bakar Al-Adni radhiyallahu anhu wa ardhah wa hafidhahullah wa ra'ah. Yang pertama, mari sama-sama kita berniat di dalam bulan Ramadan ini seperti niatnya Nabi kita Muhammad SAW. Niatnya para salafun saleh, khususnya daripada keluarga Nabi Muhammad SAW, daripada para sahabat. Dan kami niat dalam bulan Ramadan untuk melaksanakan dengan haknya puasa, yaitu melaksanakan puasa dengan sebenar-benarnya sesuai dengan yang diperintahkan Allah Ta'ala. Kemudian kita niat untuk menjaga seluruh anggota badan kita, semuanya diniatkan ya dalam hati semuanya. Ustaz membaca, kalian melintaskan niat itu dalam hati kalian. Kami niat di dalam bulan Ramadan ini untuk menjaga seluruh anggota badan kita dari segala macam maksiat, dari segala macam dosa. Dan kami niat untuk selalu membaca Al-Quran, selalu membaca zikir, selalu bersalawat dan mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami niat bulan Ramadan ini kami tidak akan pernah melakukan ghibah, kami tidak akan pernah melakukan namimah, kami tidak akan pernah berbohong, kami tidak akan pernah melakukan sebab-sebab yang haram, kami tidak akan pernah melakukan sesuatu yang menyebabkan Allah murka kepada kami. Kami berniat di dalam bulan Ramadan untuk memperbanyak sedekah dan menyenangkan para janda, para fakir, miskin, dan juga para anak yatim. Kami niat untuk berpegang teguh dengan apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kami niat untuk melaksanakan salat tarawih setiap malam. Kami niat untuk melaksanakan salat witir setiap malam dengan cara jamaah. Kami niat untuk selalu mengikuti ajaran-ajaran Nabi dan para salafun saleh pada bulan Ramadan ini. Kami niat di bulan ini untuk belajar syariatnya Nabi Muhammad SAW. Terutamanya pada 10 hari yang terakhir kami niat untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan niat supaya mendapatkan Lailatul Qadar. Dan kami niat seperti niatnya para salafun saleh yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui. Allahumma takabbalha minna, amin ya rabbal alamin. Kenapa kita niat semacam itu? Karena paling tidak niat itu ada pengaruhnya di dalam ibadah kita. Dan di dalam pengaruh sebuah niat itu bisa kita bercermin kepada hewan yang bernama kodok atau katak sama hewan yang bernama cicak. Di mana ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika akan dilemparkan dan dimasukkan ke dalam api yang sangat berkobar-kobar dan membara, pada saat itulah ketika akan dilepaskan maka dipegang oleh Nabi Allah, oleh malaikat Jibril, sehingga tidak bisa dilepaskan. Iblis tahu kenapa nggak bisa lepas Nabi Ibrahim, karena ada malaikat yang megang. Mereka nggak melihat kepada malaikat Jibril ini. Maka kemudian iblis memberikan isyarat dan memberi bisikan kepada kaum Namrud supaya mendatangkan seorang wanita yang nggak pakai jilbab, yang terbuka auratnya, supaya berada di sampingnya
Manjanik itu ketepel yang besar itu untuk melemparkan Sayyidina Ibrahim. Begitu berada di sana langsung bisa dilepaskan. Karena apa? Malaikat itu menjauh daripada lingkungan yang di situ ada laki-laki dan perempuan, lalu perempuan itu terbuka auratnya. Nah, oleh karenanya kan rumah-rumah kalau ada 5 hal maka tidak akan dimasuki malaikat rahmah. Apa itu? Yang pertama, setiap rumah yang ada salibnya. Walaupun itu mainan, walaupun itu tulisan. Yang kedua, setiap rumah ada loncengnya. Lonceng. Jadi jangan sampai kita memelihara atau kita menyimpan lonceng di dalam rumah. Walaupun lonceng yang dipakai oleh sapi itu di leher. Kemudian setiap rumah yang ada patungnya. Walaupun itu mainan, walaupun itu gantungan kunci, walaupun itu hiasan. Ya, seperti hewan, ada hiasan hewan itu yang terbuat dari kristal-kristal itu semuanya, itu hukumnya dapat mencegah masuknya malaikat rahmat. Nah, kecuali kalau semua dikasih nyawanya dia tidak akan hidup, nggak apa-apa. Misalnya apa? Ada hiasan terbuat dari kristal, hiasannya unta tapi nggak pakai kepala, nah nggak apa-apa itu. Atau kepalanya saja, nggak apa-apa. Tapi kalau seumpama nggak ada kakinya, nah, masih hidup kan orang nggak ada kakinya, nah, berarti nggak boleh. Nah, jadi itu semua itu. Kemudian yang keempat adalah kalau di situ ada anjingnya. Dan yang kelima, kalau di situ ada laki-laki dan perempuan yang perempuannya itu tidak menutup auratnya, padahal ada laki-laki yang bukan mahramnya. Nah, ini termasuk mereka-mereka yang tidak akan didatangi dan didekati oleh malaikat rahmat. Nah, maka bulan Ramadan ini adalah bulan kesempatan, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan keberkatan, bulan yang penuh dengan segala macam kebaikan. Maksudnya gimana? Banyak orang yang tidak paham. Kenapa sih harus kita itu sholat tarawih? Kenapa kita harus berbuat baik yang banyak di bulan Ramadan? Begini loh, ketahuilah Allah SWT firman dalam Al-Quran. Dan ingat, semua ilmu yang ada di dunia kembali menjadi 2 hal. Apa itu? Semua ilmu, baik yang diajarkan di dalam pendidikan ibtidaiyah atau sekolah tingkat rendah, tingkat dasar, atau tingkat menengah sampai tingkat atas, semuanya itu ilmu itu kembali menjadi 2 hal. Apa itu? Ilmu yang pasti sama ilmu yang tidak pasti. Ilmu yang pasti bersumber daripada Al-Quran, pasti, nggak mungkin luput, nggak mungkin luput. Jadi jangan mau kamu dibohong-bohongi sama setan itu, yang memang dia sudah bersumpah kepada Allah Ta'ala untuk menjerumuskan semua manusia supaya menjadi temannya kelak di neraka. Na'udzubillah. Nah, jadi semua yang ada dalam Al-Quran pasti akan terlaksana, pasti akan terjadi, tidak mungkin luput, tidak mungkin salah. Yang kedua, yang bersumber daripada hadis Nabi Muhammad SAW, tidak mungkin salah, tidak mungkin luput, semuanya pasti benar. Sedangkan yang kedua, ilmu yang kedua itu adalah ilmu yang lainnya itu nggak pasti. Katanya profesor ini, katanya doktor ini, katanya ustadz ini, katanya ulama ini, selama tidak bersumber daripada Allah dan Rasulnya, maka bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Tapi kalau sudah bersumber daripada Al-Quran, maka pasti. Di antara yang disampaikan oleh Al-Quran adalah wa ma jazaa'ul ihsan illal, tidak ada balasan bagi perbuatan kebaikan kecuali kebaikan pula. Kemudian di dalam ayat lain disebutkan wa may ya'mal su'an yujza bih, barang siapa yang melakukan dengan perbuatan yang buruk maka dia akan mendapatkan balasan setimpal. Di dalam ayat lainnya disebutkan wa may ya'mal minas solihati min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang mengamalkan dengan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan dia beriman kepada Allah Ta'ala, maka niscaya kami akan berikan baginya kehidupan yang menyenangkan. Gini loh maksudnya. Kalau kita banyak baiknya, banyak ibadahnya, banyak amal-amal yang meridhokan Allah Ta'ala, berarti kita itu telah memposisikan diri sebagai orang-orang calon bahagia. Tapi kalau kita banyak bohong, banyak dusta, pagi pacaran dan sebagainya, dilihat, nggak bakal senang hidupnya, nggak bakal senang. Orang yang suka mencuri, orang yang suka ghibah,
orang yang suka yang melawan Allah Ta'ala, yang melawan syariat ini, yang bertumpuk dosanya, tidak akan senang hidupnya. Buktinya gampang sekali buktinya. Nah, segala sesuatu itu kalau sekarang, apalagi anak muda, harus ada buktinya. Mana buktinya? Paham? Gampang. Sekarang elemen masyarakat itu kan bermacam-macam. Ada para pejabat, ada para petani, para pedagang, pada para ketua RT, ada para konglomerat, ada para pengusaha, dan sebagainya. Sekarang kita tanya, siapa yang mulia di antara mereka, yang aman kehidupannya, yang sentosa, yang sejahtera, yang tanpa batas? Siapa? Para pejabat. Iya, selama menjabat. Kalau sudah lengser, nggak dihormati lagi. Para pengusaha, para konglomerat, iya, ketika mereka itu punya uang, ketika bangkrut, enggak lagi. Para dukun, iya, selama dia belum masuk penjara. Kalau udah masuk penjara, habis. Siapa lagi? Semua para pejabat sama semua elemen masyarakat ini, kemuliaannya, kehormatannya itu terbatas dan bersifat sementara, temporary. Kecuali apa? Ulama. Lihat ulama itu, hidupnya mulia. Yang dekat sama ulama pasti makannya lebih enak. Ulama pasti mobilnya yang bagus-bagus. Ustaz kalau dakwah kemana-mana itu rebutan. Nggak ada Ustaz pakai pickup, apalagi pakai hijet. Mobil yang Toyota yang lama saja Ustaz nggak pernah naik. Rata-rata paling kecil itu Fortune, Alphard, sedan yang bagus-bagus dan sebagainya. Alhamdulillah. Tahadusan bin ni'mah gitu loh. Jadi bukan sombong tapi tahadusan bin ni'mah. Karena mereka itu menghormati, bukan menghormati ustadz, tapi menghormati ilmunya yang ada di dalam diri ustadz itu. Bukan ilmunya ustadz, tapi ilmunya Allah. Dan ilmu milik kaum muslimin semuanya yang harus disampaikan. Dan itu merupakan sebuah amanah. Nah ini buktinya. Kenapa ulama mulia? Kenapa ulama itu aman? Kenapa ulama itu adalah manusia yang paling sejahtera? Kenapa ulama itu merupakan sebuah komunitas yang paling sentosa hidupnya? Bahkan sampai akhir umurnya. Biasanya orang tambah tua, tambah kurang dihormati. Tambah tua, maka tambah kurang dihargai. Tapi ulama tambah tua, tambah mulia, tambah dimuliakan. Bahkan tambah tua, dia tambah sakti biasanya. Jadi artinya banyak orang itu yang lebih percaya, beretikat kepada dia dan sebagainya. Sampai meninggal. Setelah meninggal pun masih diingat, didoakan, diziarahi itu. Bukan hanya cuma di dunia, di alam barzah pun dimuliakan. Apalagi nanti kalau di akhirat. Nah, kenapa demikian? Jawabannya satu, karena di dalam dirinya itu adalah ilmunya Nabi Muhammad SAW, syariat yang diamalkan, amal kebaikan yang selalu dilaksanakan. Itulah yang menjadi sebab dia itu menjadi bahagia hidupnya, menjadi senang hidupnya. Ustaz punya teman, dia sekarang lagi belajar pesantren kilat bahasa Arab, padahal dia itu seorang yang pintar, jenius. Namanya Habib Muhammad. Nah, dia S1 di ITB. Dia seorang yang ahli dalam teknologi, karena dia memang jurusannya ke situ. Dia komputernya hebat, bahasa Inggrisnya hebat, matematikanya hebat, semuanya hebat. Dia harusnya sekarang ini kalau meneruskan pendidikannya, maka dia harusnya sudah doktor. Tapi dia selesai sampai S1 saja. Kemudian dia berkiprah di dalam dakwah, kemudian berkiprah di dalam mengajar pondok-pondok, pesantren dan sebagainya. Kenapa demikian? Padahal dia mendapatkan beasiswa. Nah, dia nggak mau. Kenapa? Dia bilang, ya ujung-ujungnya tambah tinggi saya S2, apalagi ambil S3, tambah tinggi, ya tambah orientasi saya itu hanya kepada materi. Memang kehidupan untuk materi. Dia sadar, dia paham. Kehidupan bukan untuk itu. Kehidupan adalah untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya amal kebaikan supaya sedekat-dekatnya dengan Nabi Muhammad kelak di padang mahsyar. Tapi kalau untuk orientasinya itu untuk dunia, sampai kapan dunia itu? Mereka tertipu. Cari uang seakan-akan mau hidup 100-an tahun, 1000 tahun. Cari uang sampai triliunan bunyinya itu. Bukan 100 kan banyak sudah. $100. 1000 berapa? $1000. Wah banyak kan? Tapi 1 million berapa? 1 billion berapa? Berapa? Miliar sudah gitu. Nah, miliar kalau di sini masih ada bilionnya lagi kan, kalau di Indonesia. Kalau miliar di Amerika sudah di atas paling banyaknya sudah $1 miliar. Berarti berapa?
Berapa triliun sini? 9 triliun di Indonesia gitu loh. Paham? Jadi itu semuanya. Sekarang kita punya 9T. Mau diapain? Mau makan enak-enak terus? Sampai kapan? Masih plus makan enak terus. Kita alokasikan, kita anggarkan makan kita setiap hari itu 500.000 misalnya. Padahal anak-anak belajar di sini 1 bulan makan 3 kali 350.000. Anak-anak pesantren kita yang belajar di sini balas gratis. Gitu. Ini kita anggarkan berapa? 500.000 sehari. 1 bulan berapa? 1 bulan berapa? 15 juta. Kali setahun berapa? Kali setahun berapa? Berapa? Coba lihat, 15 juta kali 12 sama dengan 180 juta kali 70 sama dengan 1M 260 juta cuma. 1M masih lebih berapa? Lebih 900 tadi berapa? 1 triliun. Berarti 998 sekian. Mau kemana itu? Ini orang tertipu. Kenapa? Begitu dia kumpulkan banyak, nggak berguna untuk akhiratnya, nggak sodako, nggak ada bantuan untuk pondok, pesantren, masjid dan sebagainya, meninggal dunia dalam keadaan uangnya melimpah. Sekarang bukan untuk dia lagi, nggak ada ceritanya. Orang kaya di dunia semuanya, nggak ada, bukan cuma di Indonesia, di dunia semuanya ketika meninggal dikasih bantal yang isinya dolar. Ada? Kenapa nggak ada? Karena ahli warisnya nggak bakal mau. Ada yang mau? Abah kalian kalau meninggal, kesian abah yang carikan ya. Ya udah, ambil dah 15 juta, taruh di dalam bantal, kita jadikan tempat bantalnya dia. Ada yang mau? Kenapa? Sayang gitu. Kan asih itu. Paham? Paham? Jadi seperti itu. Jadi nggak ada gunanya. Ngumpulkan harta yang banyak tapi ternyata nggak berfaedah untuk dia, untuk di akhiratnya. Ini tertipu dia. Oleh karenanya coba lihat bagaimana para ulama, para solihin, para salafus saleh ketika masuk bulan Ramadan ini. Ambil satu contoh seperti Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Beliau adalah seorang wali besar, seorang alim yang besar, yang dia itu mendapatkan makom yang sangat tinggi berkat didikan ibunya. Lagi-lagi Ustaz katakan bahwasanya semua itu berkat ibu, bukan berkat ayah, berkat ibu. Kalau kalian menjadi wanita-wanita yang solihah, insya Allah diharapkan anak-anak kalian soleh dan solihah. Tapi kalau kalian tidak menjadi solihah, walaupun suaminya kiai, walaupun suaminya orang soleh, maka tetap anaknya tidak akan menjadi orang soleh. Semua tergantung pada ibu. Oleh karena itu lihat bagaimana dididik dari mulai kecil tuh dididik, sehingga umur 10 tahun sudah hafal Quran. Habib Abdullah bin Thahir. Dari mulai umur 6 tahun, 7 tahun itu dia itu sudah dididik untuk terkait dengan Allah. Sehingga kalau dia itu mau makan, dia diperintahkan masuk ke dalam sebuah kamar yang kosong. Kemudian dimatikan lampunya supaya berdoa kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, aku lapar, aku minta makan, katanya. Terus kalau diteliti sama ibunya, pada hari itu dia tidak melanggar perintahnya maupun perintah gurunya, maka disediakan makanan, disembunyikan gitu. Lalu dia masuk, sudah kalian berdoa? Gal sudah bu, katanya. Ayo coba kita lihat, kalau memang Allah ridho kepada kamu dan kamu tidak melanggar perintahku dan perintahnya, maka kamu akan pasti mendapatkan makanan. Kalau tidak, berarti Allah tidak ridho kepada kalian karena kalian telah melanggarnya. Dibuka lampunya, ternyata ada makanan, berarti Allah ridho kepada kalian. Kalau suatu waktu kedengaran dia itu telah melanggar perintah ibunya ataupun perintah gurunya ataupun perintah agama, maka kemudian tidak diberikan makanan itu. Sehingga diperintahkan oleh ibunya, kamu harus banyak istighfar supaya Allah memberikan lagi. Sehingga Pak anak itu merasa yakin bahwasanya itu makanan langsung daripada Allah Ta'ala. Itu dikaitkan kepada Allah Ta'ala sehingga dia itu mendapatkan maqam muraqabah. Tapi lihat hasilnya. Didikan semacam ini adalah didikan yang diasupkan, yang sengaja dimasukkan oleh musuh-musuh Islam di dalam anak-anak kita kaum muslimin. Seperti yang terjadi baru-baru ini di Jakarta, ada sebuah pendidikan
kanak-kanak TK swasta, muslim lagi ya, tapi kemasukan guru Kristen. Makanya hati-hati kalau menerima guru sekarang ini ya. Nah, kemudian apa? Suatu waktu diajarkan kepada mereka, dibuat sebuah doktrin kepada mereka, bahwasanya ayo pelajaran hari ini untuk membedakan apakah nabinya kaum muslimin Muhammad yang lebih baik ataukah nabinya Yesusnya Kristen, katanya. Ayo sekarang kalian semua pejam mata, lalu berdoa kepada Muhammad. Ayo bilang, Muhammad, aku minta coklat. Nah, mereka semua pejamkan matanya, minta, Muhammad, aku minta coklat. Nah, sudah, ayo coba buka matanya, ada nggak coklatnya? Nggak ada. Berarti Muhammad pelit, nggak ngasih kalian. Nah, sekarang coba matanya dipejamkan lagi, pejamkan. Ayo baca lagi seperti tadi, baca. Tapi bacanya beda. Yesus, kami minta coklat, gitu. Hanya dikasih coklat, taruh depannya. Sehingga ketika mereka itu setelah selesai, rampung semuanya, coba buka matanya. Gimana? Ada coklatnya? Ada, Bu. Berarti Yesus itu baik. Coba lihat. Sehingga begitu dia pulang ke rumahnya, anaknya itu, maka kemudian berkata pada ibunya, Muhammad itu pelit, Yesus itu baik, gitu. Kaget ibunya bilang begitu. Kenapa kamu bilang gitu? Habis kami tadi berdoa minta kepada Muhammad gak dikasih coklat, tapi begitu minta pada Yesus kita gak dapat coklat, gitu. Nah ini, itu digunakan sudah oleh musuh-musuh Islam untuk apa? Mendoktrin dan memberikan sebuah pengerusakan akidah kepada anak-anak, seperti yang dia lakukan oleh ibunya Sayyidina Abdullah bin Husain bin Thahir. Lihat bagaimana jadinya. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir menjadi seorang yang luar biasa, keilmuannya benar-benar terasa, di mana banyak karangannya dan dibaca di seluruh dunia sampai sekarang ini. Nah, kemudian qasidahnya yang dibaca setiap habis taklim itu, ya Rabbana tarafna bi annana tarafna, itu semua itu daripada Habib Abdullah bin Thahir. Tapi lihat bagaimana ibadahnya dan mujahadahnya. Setiap hari beliau menghatamkan Quran sekali. Setiap hari dia itu membaca kalimat ya Allah, ya Allah, ya Allah sebanyak 25.000 kali. Membaca kalimat la ilaha illallah 25.000 kali. Membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW 25.000 kali. Lain lagi dia mengajar, lain lagi dia menghatamkan Quran. Coba lihat. Pernah dia pada waktu itu, karena dia sekarang itu kira-kira hidupnya itu 130 tahun yang lalu. Dia dikasih hadiah jam. Nah, seperti jam nih. Jamnya itu dulu kan jam pertama kali ada itu pakai puteran. Diputer nanti jalan. Kalau ini kan otomatis, pokoknya dipakai jalan terus. Nah, apalagi sekarang ada pakai baterai, gitu. Nah, pakai baterai, selama baterainya masih ada dayanya ya hidup, gitu. Nah, jadi ada 3 macam, ada yang puteran, itu sudah kuno, nggak dipakai lagi sudah. Ada yang otomatis, ini masih otomatis. Jadi yang mahal-mahal biasanya masih otomatis. Tapi ada juga yang pakai baterai, gitu. Nah, itu dulu pertama kali ada jam itu. Jam itu karena sesuatu yang masih baru pertama kali. Ustaz masih ingat dulu HP pertama kali itu adalah HP mereknya Ericsson. Besar kayak gini. Faham? Lebih dari talkie-walkie itu. Besar segini. Ya kayak ginilah. Kayak gini. Faham? Itu harganya pada waktu itu tuh 11 juta. Dulu. Sekarang 250 nggak laku. Nah, coba lihat. Ustaz juga pernah dulu pertama kali pakai Nokia, itu Nokia pisang, melengkung gitu. Jadi ya Nokia pisang katanya. Dulu mahal dulu, sekarang dikasih nggak bakal mau orang. Berat. Nah, seperti ini Apple yang terbaru, iPhone 6. Sekarang termahal, nggak ada yang lebih mahal dari ini. Nah, nanti suatu waktu akan menjadi yang paling kuno. Gitu. Nah, jadi begitulah. Dunia. Pada waktu Habib Abdullah bin Thahir itu jam itu paling mahalnya sesuatu yang sifatnya itu teknologi. Sehingga dikasih hadiah. Senang Habib. Terima kasih kepada yang ngasih. Akhirnya dapat seminggu dikembalikan lagi. Sama Habib Abdullah bin Thahir katanya. Loh, Beb kenapa dikembalikan? Ya rusak katanya. Enggak jalan, dilihat. Akhirnya diputar sama dia. Oh, jalan kok Beb. Loh, kok bisa jalan? Ya, setiap hari itu diputar. Kalau nggak diputer nggak bisa Beb. Jadi ente ngasih ini supaya anak muter-muter setiap hari. Dalam alafu anak itu untuk waktu zikir saja kurang, apalagi mau suruh muter-muter jam. Sudah, jazakallah khair, dikembalikan lagi sama dia.
Itu Habibullah Muslim Tahir. Setiap kali masuk bulan Ramadan, dia kumpulkan istrinya, dia kumpulkan anak-anaknya, semuanya, yang laki perempuan. Ditanya satu-satu, kamu mau baca apa? Apa yang kamu inginkan untuk melakukannya selama bulan Ramadan? Ada yang mengatakan menghatamkan Quran sekian kali, ada yang mengatakan sholat sekian kali, ada yang mengatakan begini semuanya. Kemudian Al-Habib ini menangis, ya. Nangis sungguhan, bukan seperti nangis sekarang, seperti nangisnya perempuan, kan senjatanya perempuan itu, gitu. Nangisnya perempuan itu nangis yang nggak beneran, gitu. Karena banyak bohongnya. Jadi nangis paling gampang itu siapa? Perempuan. Ya harus sedih aja, udah nangis dah. Bayangin sedih aja langsung nangis, itu perempuan gitu. Ini lihat Habibullah Muslim Tahir nih, nangis. Setelah nangis apa katanya? Ya bakhtukum, alangkah beruntungnya kalian. Di bulan Ramadan ini ada waktu kalian yang bisa kalian isi dengan ibadah. Sedangkan ayah kalian ini nggak punya waktu yang kosong lagi. Karena semuanya penuh. Bayangkan seperti tadi wiridnya, bagaimana dia akan bisa menambah lagi? Sehingga beliau katakan dia dalam keadaan menangis, dia berkata kepada anak-anaknya, kalau kalian ingin menjual waktu kalian, juallah kepadaku, juallah kepada ayahmu, ayahmu akan membelinya, berapapun yang kamu mau. Itulah. Itu keadaan orang yang soleh ketika masuk bulan Ramadan. Oleh karenanya, kita akan menghidupkan bulan Ramadan dengan berbagai macam ibadah, tapi ibadah yang paling besar adalah memperkuat keimanan dan ketakwaan dengan cara kita mengkaji kitab-kitabnya, mengkaji syariatnya, juga mempelajari bahasa Nabi Muhammad SAW. Dengan niat semacam itu, insyaallah kita termasuk yang benar-benar melaksanakan berbagai macam ibadah dengan pahala yang begitu besar. Jadi insyaallah besok sore kita akan membaca, sore khusus untuk anak-anak pesantren. Begitu pula untuk yang lainnya, kalau sudah selesai pesantren kilatnya untuk bahasa Arabnya silahkan gabung. Tapi kalau untuk anak-anak santri di sini kita akan membaca kitab Risalatul Muzakarah karangan Habibullah Haddad. Semuanya isinya tasawuf. Tasawuf itu adalah ilmu tentang membersihkan hati, ilmu tentang membersihkan jiwa, dan ilmu tentang memperbaiki budi pekerti. Itu adalah ilmu tasawuf. Kemudian sedangkan seperti sekarang ini, habis setiap salat tarawih semuanya kita hadir, kita akan mengkaji tafsir daripada ayat daripada surat Yasin. Jadi surat Yasin kita akan kaji, kita akan jelaskan, kita akan terangkan supaya setiap kali kita membaca Yasin kita akan teringat dan tahu makna daripada setiap ayatnya. Dengan harapan kita mendekat pada Allah Ta'ala pada bulan ini, dan dengan harapan semoga kita termasuk yang dibebaskan daripada api neraka. Dengan harapan kita tidak keluar dari tempat ini kecuali dalam keadaan sudah ditetapkan sebagai wanita-wanita solihah, istri-istri yang solihah, ibu-ibu yang solihah, pendidik-pendidik yang soleh, nenek-nenek yang solihah, dan semoga kita semuanya termasuk yang menyampaikan dakwahnya Nabi Muhammad SAW, menyambung lidahnya Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita termasuk yang mendapatkan kemuliaan di dunia ini dengan melihat wajah Nabi Muhammad SAW di dalam mimpi kami sebelum kami melihatnya kelak ketika ajal kami akan tiba, dan sebelum kami melihatnya kelak ketika kami di alam barzah, dan sebelum kami melihatnya kelak ketika kami di alam mahsyar. Ya Allah, jadikanlah kami ya Allah termasuk yang dicintainya, termasuk yang dirindukannya, termasuk yang membanggakannya, termasuk yang menyenangkannya, termasuk yang didekatkan dengannya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dan jadikanlah kami ya Allah termasuk yang menutup akhir hidup kita ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadiniya wal kunyatin salihah wa ala manawsal salih al-fatihah.